Oke. Jadi buat review KP kalian, kita bahas satu-satu lah. Buat latar belakang, menurutku sudah bagus. Kata-kata kalian, terus kayak kalimatnya sudah bagus di sini. Dan ya aku lumayan kayak merasa bahwa kalian tuh memang serius gitu nah ngerjainnya yang di sini. Menurutku ya di sini ya nggak ada yang perlu diperbaikin, ya memang sudah pas. Nah tapi untuk bagian layout PPT-nya itu bisa dirapikan lagi. Terus kayak ini juga yang jam kunjungan dan pemilihan tempat duduk itu kan kayak kalian sudah jabarin nih. Nah, terus sebenarnya yang kurang itu di bagian ini foto-fotonya, kayak biar data-data yang kalian kasih itu valid gitu. Misal keadaan pagi dari jam 9 sampai jam 12 itu kalian bilang banyak yang di dalam gitu kan. Nah, cantumin aja tuh fotonya keadaan KP yang waktu itu gimana, sama waktu siang juga, terus sore juga gitu. Terus di bagian nah di sini. Nah, terus kan kalian ada di mana ya? Oh ya. Nah, di kekurangan kayak lahan parkir, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih masukin aja fotonya. Jadi mungkin nanti kalian pas ke vertiga lagi foto lahan parkirnya, terus kayak pohon-pohon yang rindang yang kurangnya itu. Pokoknya semua poin-poin yang kalian jabarkan sertakan foto juga. Jadi data kalian tuh lebih valid gitu. Nggak cuman keterangan. Habis itu, nah yang di sini kalian bisa susun layoutnya nih lebih dirapikan lagi. Misalnya kayak gini loh, kalian bisa kasih keterangannya tuh di bawah aja. Jadi nggak satu slide semuanya gambar gitu, tapi ada gambar, ada keterangan kayak gitu. Terus di bagian isu kayaknya Kak Jizi deh yang jelasin. Kak. Masuklah suara kakak. Masuklah suara kakak. Masuk. Oh. Aku dari mana lah? Dari latar belakang. Ini udah dijelasin Karara juga. Latar belakang udah bagus. Untuk foto ini kayaknya nggak perlu kalian bikin satu kayak gini itunya slide-nya.
kalian masukin misalnya di sini. Eh, Gimana lah? Misalnya kayak gini. Jadi nggak perlu dalam satu slide tuh khusus foto aja. Bisa kalian selip-selipin kayak gini, terus kalian turunin overlay-nya, atau kalian bikin transparan segala macam. Kalau kayak gini kayaknya keborosan slide, Bang. Soalnya nanti lo produknya ada berapa, ada 8 untuk produknya. Satu produk kalian nggak tahu bakal naruh berapa slide gitu. Jadi ini kayaknya kebanyakan. Tapi bagus. Semuanya udah bagus. Untuk latar belakang nih dari kakak udah bagus. Tinggal kalian nyusun desainnya lagi nanti yang lebih rapi lah. Nah, untuk ini juga penjelasan jam kunjungannya udah dijelasin Rara. Untuk denahnya bagus, kan udah bikin denahnya biar lebih jelas. Tinggal dimasukin foto-foto dan penjelasan, dan beberapa typo-nya nanti perhatikan lagi lah. Untuk potensi udah bagus, dark side sampai bertiga ini udah bagus. Kalau nanti ketika kalian survei ada yang ditambahkan segala macam, masukin aja lagi biar lebih banyak itunya yang kalian dapat, dan masukin foto bukti. Ini juga kayaknya ini bisa kalian masukin di mana lah, misalnya 2 slide loh. Kalau mau bikin 2 slide, bikin ininya jadi 2 slide juga, maksudnya letak strategis, tampilkan foto, alternatif bangku, tampilkan foto, baru di sini lanjutannya kalau memang ini nggak muat gitu. Nah, jadi jangan bikin satu foto kayak gini. Kalau memang mau bikin kayak gini, bikin ya semuanya dari apa nih, letak strategis, alternatif bangku, penggunaan batu, bikin susun rapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Terus kasih penjelasan di bawahnya biar lebih rapi tuh susunan PPT-nya dan lebih enak dibaca gitu. Kalau misalnya kayak gini kan, kalau orang awam masuk lihat kayak gini apa nih gitu. Ada tiba-tiba kabel charger, ada tiba-tiba ini apa, misalnya orang nanya. Dan batu ini kenapa timbul, ada foto batu segala macam gitu. Nah, biar lebih jelas, lebih bisa dipahamin PPT kalian tuh. Nggak perlu kita jelasin apalah layout atau PPT atau segala macam tuh nilainya tinggi ketika kalian ngelihat dan orang langsung paham gitu. Oh ini maksudnya ini loh gitu. Nggak perlu dijelasin lagi, itu berarti PPT kalian tuh bisa dibaca dan sampai ke pembaca gitu. Terus untuk kekurangan juga kurang lebih ya. Nggak perlu kalian masukin semua, yang penting kalian ada nampilin lahan kurang, biar lebih validasi aja gitu datanya, lebih valid. Kurangnya opsi pintu pemesanan ini bagus, tidak ada papan penanda. Oh, nanti. Untuk isu lah, ini isu tadi udah dijelasin Rara. Kayaknya isu ini kalian bikin gini nah, bikin isu permasalahan misalnya. Isu dan permasalahan. Kalian masukin, nggak perlu kayak isu COVID kalian masukin, salah. Jadi kalian masukin isu utamanya apa, misalnya COVID, ini apa nih, lingkungan ini juga kayaknya kalian ambil satu kayak ini nah, polusi. Jadi isunya tuh utama gitu. Bentar, ini bisa share screen yang bekas yang barat lah. Bentar lah. Bentar.
Sebentar lah, aku buka ini dulu. Biar kalian lebih paham tentang cara ngeliat isu. Inilah, ini isu dan masalah. Jadi isunya tuh nggak perlu kalian masukin, oh isu COVID ini gitu, isu ini gini, nggak perlu kalian masukin langsung semuanya kayak gitu. Kalian masukin aja isu utamanya, bikin kayak yang tadi, bikin mana tadi, PT sama coba. Nah, kalian bikin satu table untuk satu slide untuk penjelasan tentang isu loh, isu dan permasalahan. Kalian bikin kayak gini. Kelihatan nggak sih share screen kakak nih? Kelihatan lah. Nah, kalian bikin satu slide khusus isinya menjelaskan isu. Kalau misalnya kayak gini kan kalian jelasin kayak tadi kan yang awalnya ini isu COVID gitu. Ada ini gitu. Dan cuman gambar gitu. Jadi perlu ke slide selanjutnya untuk tahu tentang isu yang ada di gambar ini tadi. Jadi ini misalnya kakak lihat slide ini loh, kakak belum nangkap, oh apa sih maksudnya ini gitu. Tapi kalau ke sini baru bisa paham. Sedangkan kalau kalian lihat yang ini loh, kakak udah masukin isu nih ada 4. Nah isunya nih sudah bisa orang pahamin gitu. Oh inti masalahnya ada di sini, ada di affordable nih, rumah terjangkau gitu. Jadi permasalahannya ini mau bikin rumah terjangkau. Oh ada COVID, oh ada kondisi perekonomian sama banjir. Nah jadi kakak maunya kalian bikin lebih gini, lebih simpel gitu. Kalian bikin isu permasalahan, apa isu utamanya gitu. Misalnya COVID, isu lingkungan nih kayaknya kalian ambil ini deh, isu polusi. Ibaratnya COVID, udara tidak segar, terus lahan sempit. Nah, 3 itu isu utamanya. Dari isu utama itu baru bisa kalian jabarin lagi. Ini kakak susun bentar, biar lebih rapi lah. Nah, misalnya kalian mau bikin kayak gini. Lebih enak dibaca gini, rasa kakak, daripada kalian bikin berantakan, kalian susun nggak struktural gitu. Nanti di bawahnya kalian jelasin. Nah, isu permasalahan ini kalian masukin isu utama yang kalian ambil dari isu corona. Kalian kasih data kayak gini, data COVID terkonfirmasi di Kalteng itu berapa? Oh, kalian jelasin. Misalnya di bawah sini dulu satu, di latar belakang ini lo, isu yang kalian ambil, masukin tentang COVID-19 misalnya, isu permasalahannya, kondisi perekonomian, misalnya aja, jauh dari jalan raya, dan ini apa misalnya gitu loh. Tapi kayaknya perekonomian ini kurang bagus untuk dimasukin di permasalahan kafe gitu, karena apalah kafe kan udah tempat belanja gitu, sudah pasti orang bikin itu karena mau cari duit. Jadinya mungkin nggak bisa kita pakai isu perekonomian rendah nih. Jadi kalian masukin, kamu udah dapat isu dari lingkungannya polusi nih. Berarti udara tidak segar dong satunya berarti kan. Nah, dan bikin kayak gini. Kita copy misalnya. Kalian misalnya kakak buang ini lah. Konsep sih. Nah, itu dulu.
Nah, misalnya ini. Eh, bisa nih langsung kalian jelasin. Oh, ada isu COVID, ada isu polusi lingkungan gitu. Sama lahan lahan sempit. Itu isunya. Kalau misalnya kalian jelasin isu COVID ini, isu lingkungan ini, isu banjir ini, nggak bisa kayak gitu. Jadinya kayak isu kalian tuh nggak nggak dapat di satu titik gitu. Oh, apa sih isu utamanya gitu? Karena kalian tuh masih isu COVID masih kalian jabarin lagi, ada ini gitu. Isu lingkungan ini gitu. Jadi kebanyakan yang harus kalian pecahkan. Kalian bikin lebih fokus ya, lebih utama gitu. Kayak gini kan, kayak yang punya kakak nih, isu problem, isu dan masalah. Sudah ada 4 nih, banjir, kondisi perekonomian, COVID, sama affordable. Nah, kalian bikin kayak gini juga, inti isunya apa sih yang kalian dapat? Ini kan kalian udah dapat yang lingkungan, isunya eh, udara tidak segar misalnya. Berarti kalian masukin isu COVID, udara tidak segar, sama kakak saran lahan sempit, Bang. Tapi terserah kalau kalian dapat permasalahan lain gitu. Jadi lahan sempit, jadi 3 aja isu kalian yang kalian pecahkan. Nah, dari situ kalian jelasin di bawah sini COVID-19, lahan sempit, sama apa ini tadi? Sama polusi udara, sama lahan sempit. Nah, dari sini baru kalian bisa ke sini kalau udah dapat itu. Jadi lebih jelas. COVID ini kalian udah jelas, ini udah ada datanya loh. Kalian tambahin lagi nih, terkonfirmasi COVID di Kalimantan Tengah tuh ada berapa sekarang. Terus isu tidak segar, udara tidak segar nih nggak usah kalian bikin isu lingkungan. Kalian jelasin ya isu udara tidak segar misalnya. Kenapa kalian ngambil itu? Vegetasinya nih nggak usah aja kayaknya masukin ke potensi aja. Kekurangan kah? Nah iya kekurangan aja. Jadi di polusi udara nih kalian jelasin. Kalian bisa cari datanya atau di mana di BMKG atau apa udara di Kalimantan Tengah tuh gimana gitu. Nah, biasanya ada data-datanya dan sertakan link biar lebih valid gitu. Jadi kalian tuh nggak omdo aja ngasih data. Jadi nanti kalian tambah lagi nih isu lahan sempit. Kenapa lahan sempit? Kalian jelasin bahwa di situ daerahnya padat. Itu perumahan, daerah perumahan segala macam. Kayak gini juga kalian jelasin. Jadi kalian data, kalian bikin kayak gini. Jadi kalau kalian langsung bikin isu lingkungan, isu COVID, isu itu, nggak ada satu tabel yang khusus ngejelasin bahwa semua dalam satu slide tuh isu kalian tuh ada di situ gitu. Nah, lebih susah dibaca dan orang tuh susah paham kalau misalnya isu COVID kalian jelasin lagi ada 4-5 poin, isu lingkungan kalian jelasin ada 2-3 poin itu lebih lebih pusing, lebih susah dibaca gitu lah intinya. Dan terakhir ada isu banjir nih, kayaknya isu banjir kakak baca di daerah itu tuh jarang terkena banjir. Jadi kalau jarang terkena banjir itu nggak bisa dijadikan isu dong. Isu kan karena isu itu kan permasalahan yang mau kalian pecahkan, permasalahan yang ada di daerah itu. Misalnya di Pertiga tuh ada masalah apa gitu. Jadi isu banjir nih kayaknya kalian masukin ke itu ya, ke potensi. Karena jarang banjir. Isu tuh eh, sesuatu yang mau kalian pecahkan gitu. Sesuatu masalah yang mau kalian jawab di perancangan rumah kalian ini apa gitu. Kalau kalian masukin isu banjir tapi itu tuh nggak banjir, itu nggak bisa jadi isu, itu jadi potensi. Jadi kelebihan site itu bahwa oh site itu jarang banjir gitu. Nggak perlu kalian jadikan isu. Jadi isu kalian tuh menurut kakak bisa 3 aja kalian masukin: corona, udara tidak segar, sama lahan sempit. Atau kalian mau tambah apa gitu, misalnya apalah kumuh, tapi di situ nggak kumuh karena eh, bukan daerah yang kotor banget gitu. Kumuh itu kan sesuatu tempat yang ibaratnya di tengah pasar atau di mana gitu. Tapi kalau ini kan enggak di daerah perumahan. Jadi kayaknya lahan sempit atau komplek perumahan juga isu. Jadi itu yang kalian pecahkan nanti, apa permasalahan dari bangunan kafe di tengah perumahan itu kan banyak loh, mengganggu orang sekitar segala macam. Nah, itu yang bisa kalian pecahkan. Jadi isu permasalahan ini masalah yang ada di site, masalah yang ada di bangunan itu yang harus kalian pecahkan. Kalau kayak sayembara nih, banjir. Ada daerah itu emang banjir dan
kami jawab banjir itu dengan bikin rumah panggung misalnya. Kondisi perekonomian nih isunya. Kami jawab masalah kondisi perekonomian dengan cara bikin tanaman hidroponik yang bisa dijual sama orang rumah. Nah, itu kan kami jawab permasalahan dari isu yang kami ambil. COVID, isu utamanya COVID kemarin. Kami jawab dengan cara memisahkan ruang tamu dan ruang rumah keluarga. Ruang apalah bahasanya? Core bangunan, core rumahnya. Jadinya meminimalisir penularan COVID untuk orang rumah gitu kan. Jadi ruang tamunya di luar. Affordable, rumah terjangkau, isu rumah terjangkau. Kami jawab dengan menggunakan material murah, bambu dan kayu gitu. Jadinya ini rumahnya dengan seharga perancangan segala macam sudah 35 juta dengan penghasilan orang rumah dari isu kondisi perekonomian ini 500.000 sekali panen gitu. Nah, jadi ini yang kami pecahkan. Itu juga isu permasalahannya. Kalau kalian bikin isu permasalahannya COVID masuk ke kondisi perekonomian segala macam tuh kurang apalah. Kalian tuh kurang memusatkan isunya apa gitu. Nah, jadi terlalu merembet apa yang kalian masukkan. Jadi kalian nanti cari isu utamanya biar lebih jelas gitu. Nah, apa yang mau kalian selesaikan dari inovasi kalian nanti. Entah bikin lahan sempit tuh kalian bikin apalah. Misalnya isunya lahan sempit. Apa sih tujuan kalian dari ambil isu lahan sempit itu? Apa inovasi kalian untuk ngejawab isu lahan sempit itu? Misalnya kalian dari lahan sempit itu kalian bikin dia maksimal atau fungsional. Jadi lahan sempit itu maksimal penggunaannya itu bisa, atau kalian ngambil isu lingkungan tadi, udara tidak segar karena pinggir jalan dan debu, dan daerah di situ kan berpasir juga berdebu gitu. Kalian bikin apa inovasinya? Kalian bikin misalnya tambah vegetasi biar udaranya segar, atau kalian bikin sesuatu yang ngebuat debu dari jalan tuh nggak sampai ke halaman Pertiga tuh, nggak sampai ke orang-orang, nggak sampai ke konsumen yang lagi nongkrong di situ. Itu yang dipecahkan. Terus ada itu Jepang dari kakak. Banjir nih kayaknya bisa kalian masukkan ke potensi aja, ke kelebihan. Oh, letak site-nya tuh eh, nggak mudah banjir loh, jadi masuknya ke potensi tadi. Atau ke kelemahan. Kalian hitung ya lagi. Tapi kalau emang itu jarang banjir, berarti itu masuk ke potensi. Dan desain PPT ini bisa kalian pertajam lagi lah gitu. Kalian bikin enak dilihat, enak untuk dipandang dan mudah orang nyerapnya gitu. Kalian susun lebih rapi kayak di sini. Ini kan udah enak dilihat, tapi kalian mainlah warna-warna yang bikin mata kita tuh segar ngelihatnya. Kalau main hitam putih itu kan apalah, tulisan udah hitam, background udah putih. Kalian main hitam putih lagi lebih dalam produk yang ada. Ini kan kita ada produknya 8 misalnya. Satu produk analisa ada ibaratnya 8 lembar. Hitungan bisa sampai 50-an ke atas isi PPT-nya tuh kalau misalnya kalian masukin banyak produk gitu nah. Atau bisa kalian bikin lebih singkat gitu nah. Tapi hitungan paling enggak 30 PPT dengan warna yang monokrom hitam putih ini, kalau kakak pribadi jenuh bang. Jenuh liatnya, malas gitu nah. Makanya kalian bisa main palet warna yang biru, yang oranye, yang enak dilihat gitu. Tapi udah bagus dari semua ini, kakak lihat bagus, kalian maksimal ngerjainnya. Kakak hargain. Dan ini hitungannya udah 100% juga Bang kalau dilihat nih. Dari semua yang kalian masukin nih. Bagus, datanya juga udah lengkap. Apa nih vegetasi bentar. Kenapa vegetasinya? Vegetasinya tuh kalau kakak rasa bisa aja kalian masukin itu tuh ke kelemahan. Bukan apalah, kalau kita masukin ke isu itu terlalu belum bisa kita masukin ke isu gitu kan. Jadi kayak masukin ke kelemahan aja. Vegetasinya kurang gitu.
Ya, berarti vegetasi ini ibaratnya kalau misalnya kurang, nggak bisa kita masukkan ke isu karena terlalu simpel penyelesaiannya. Kalau ibaratnya kalian masukkan isu vegetasinya kurang, ya udah tinggal tambah vegetasinya, tambah vote atau apa gitu. Nah, itu jadi bukan penyelesaian arsitektural gitu. Kalian nggak menyelesaikan secara bangunannya, tapi kalian menyelesaikan dengan suatu alat gitu. Kalian menyelesaikan tinggal tambah vote gitu. Ya nggak arsitek juga bisa nyelesain itu gitu. Ibaratnya, oh rumah ini kurang kurang tanaman, ya tinggal beli tanaman di jas ujung sana. Jadi hitungannya nggak penjawaban masih nggak penjawaban secara arsitektural gitu. Jadi ini bisa kalian masukin ke kekurangan ya. Oh kekurangannya kurang vegetasi. Oh ini kurang lahan parkir segala macam, ini udah bagus. Kurangnya pohon rindang alam ini udah masuk kayaknya. Tapi bisa kalian masukkan lagi. Kurangnya vegetasi, tambahan segala macam. Letak WC tak terlihat, jalan sempit. Ini kurangnya opsi pintu pemesanan nih. Berarti bisa kalau kalian berani ngambil ini, kalian bikin nanti penyelesaiannya kayak yang dijelasin Rara kemarin. Tidak ada kanopi pada area outdoor. Itu aja Bang kayaknya dari Kakak lah. Untuk letak site strategis, potensi segala macam udah bagus, kaca one way. Atau potensi ini kalian kelompokkan lagi, misalnya potensi site sama potensi bangunan. Jadi nggak campur, kayak gini kan campur nih. Letak site strategis nih kalian ngejelasin potensi site. Alternatif bangku nih kalian ngejelasin potensi bangku. Kondisi jalan nih kalian ngejelasin potensi site. Stop kontak bangunan, dekorasi minimalis bangunan, kaca one way ini bangunan gitu. Kalian bikin ya potensi site, letak strategis, sama kondisi jalan menuju kafe cukup baik gitu. Terus potensi bangunan baru kalian masukin ini penggunaan batu, kaca one way, alternatif bangku, kondisi jalan, stop kontak segala macam. Sama ingin site-nya misalnya lahan parkir kurang, ini masuk site lo. Terus berada di area komplek perumahan, ini masuk site. Tidak ada papan penanda, ini kayaknya site lah. Ya site oleh ini arahnya juga bakal menuju ke lokasi itu kan, ke lokasi pertiganya kan. Jalan sempit segala macam. Masuk tautan lingkungan. Jadinya kalian kelompokkan aja lagi nih, biar lebih jelas apa yang dibaca nggak nyampur. Ini bahas site, ini bahas site, ini bahas site, ini bahas halaman kafe, ini bahas bangunannya, bahas wastafel, bahas WC. Masa dari lahan parkir ke WC gitu. Kalian perjelas lagi. Oh ini kenapa bahas ini, karena ini memang potensi memang kekurangan site. Oh ini kami bahas ini karena memang kekurangan dari bangunannya. Untuk isu tadi udah kakak jelasin lah. Untuk ini juga udah bagus nih, tapi bisa kalian persingkat lagi lah gitu. Ibaratnya cuman produk adalah ini, harga adalah ini, kalian jelasin aja lagi. Secara kalian, nggak perlu kalian kasih teks segini. Mungkin kalian udah tahu makna PPT itu apa gitu. Terlalu panjang kayak gini, dan nanti kalian pas presentasi kalian ngejelasin, ngebaca aja gitu, ngedikte, dan dosen dan panitia tuh biasanya nggak terlalu suka Bang dengan PPT yang isinya tulisan semua, malas gitu. Kami juga perbanyak gambar yang bisa kalian jelaskan gitu. Jadi kalian tuh ngejelaskan sesuai kemampuan kalian. Karena kami rata-rata juga sekarang udah nggak terlalu PPT yang isinya teks semua gitu. Kami sekarang banyak pakai gambar atau cuma judul, kami jelasin sendiri sebenarnya. Ini kekurangan kelebihan letak site ini kan bisa kalian masukkan nih, kelebihannya apa. Nggak usah isu banjir berarti nih, kelebihan kekurangan site. Jadi banjirnya nih masukin di potensi jarang banjir gitu. Site terlihat jarang banjir. Terus nih ada kelebihan kekurangan site nih kalian masukin di awal aja. Jadi nggak berantakan PPT kalian nih. Kan dari latar belakang, urutannya
ke sini jam pengunjungan dan pemilihan. Kayaknya kalian tuh harus bahas site dulu deh. Potensi kelemahan, baru ini iyalah. Biar lebih urut. Jadi kelemahan, potensi, kan ini daerah luar dulu nih. Terus baru ke isu dari pemilihan itu tadi, dari apa sih site nih, kelemahan, kelebihan nih. Dari analisa kalian tentang dua ini, baru dapat isu. Dari isu ini kalian jelaskan lagi, baru kalian masuk ke ruangannya, ke denah. Ini bagus nih kalian bisa tahu bentuk, kalian bisa bikin denahnya. Ini kata Karara tadi, tampilkan foto misalnya jam 9 tuh semana orangnya, siang semana, jam sore semana gitu. Itu aja dari aku. Kalian ada yang mau ditanyakan lah? Atau ada tambahan dari Rara? Atau ada yang mau ditanyakan dari penjelasan kami tentang review nih? Oh ternyata kami bikin ini nih niatnya gini Kak gitu. Kalian apalah, kalian sanggah misalnya kami tuh ada salah pemahaman gitu. Adalah yang mau kalian jelaskan dari anu kalian nih, dari PPT kalian nih. Atau siapa yang mau mewakilkan dari kalian yang buat? Atau enggak ada? Kayaknya nggak ada juga. Baik juga. Gimana? Kalau saya sih paham nggak? Nggak tahu yang lainnya. Kemarin tuh yang kayak kakak maksudnya kak, kami makanya aku nanya itu masukin kayak judulnya ya nanti kami yang jelasin atau langsung dipaparin semuanya, makanya kami nanya kemarin gitu. Oh PPT-nya kah? Untuk sekarang ini udah bagus kan ngejelasin, jadi kayak kami tahu apa yang mau kalian masukin gitu. Nah selebihnya nanti kalau kalian bikin produk semuanya, kalian bikin judul ya. Tapi untuk sekarang kan kalian eh, perlu jelasin dulu loh apa yang kalian sampaikan ke kami gitu. Kecuali kalian mau bikin PPT ini cuma judul, terus kalian presentasi ke kami. Kalau kayak gini kan kami bisa nangkap langsung. Kalau kalian bikin judul kami nggak tahu nih isinya, masa kami buka PPT isinya latar belakang, foto bertiga. Ini isinya langsung judul pagi jam segini orang datang segini gitu. Potensi cuman letak site strategis, alternatif bangku segala macam kan kami nggak bisa paham kecuali kalian mau presentasi habis kalian ngerjain tugasnya. Tapi kayaknya bagus kayak gini, Pang. Kalian jelasin dulu, kami revisi, kami periksa, kami perbaikin apa yang salah, terus nanti kalian baru bikin final PPT-nya tuh lebih lebih singkat, lebih ringkas, lebih mudah dipahamin gitu. Tapi terserah kalian ya, mau bikin langsung cuman judul dan kalian nggak jelasin atau gimana gitu. Tapi Kayak gini dulu sih. harusnya kayak gini dulu, Pang. Biar kami tahu apa yang kalian jelasin gitu. Oleh eh, statusnya kalian nih konsultasi bukan presentasi gitu. Kalau konsultasi kan kami bisa nih konsultasiin apa periksa nih tugas-tugas kalian. Kalau kalian presentasi langsung kayaknya nggak bisa diperiksa gitu nih. Karena kalian nanti ada yang kalian lupa masukin datanya segala macam. Itu Pang. Tapi terserah aja. Ada lagi lah yang mau ditanya. Atau ada tambahan masalah ini site nih. Iya kak, yang site-nya yang tadi gimana? Yang di Kumpul Maulida. Oh, udah kah? Untuk review ini udah kah? Mau lanjut ke site kah? Sudah semua paham kah masalah site ini? Masalah review ini. Lanjut deh. Oh ya udah kalau udah ini ke site dulu lah. Ke site lagi lah.
Berarti ini kalian udah paham lah. Nggak tahu nanti kalau kalian nggak paham balik aja lagi ke sini kalau udah saya nanti Rara aja lagi jelasin. Nah, jadi ini save yang kalian kumpul tadi lah. Sebelumnya maaf aku coret-coret karena biar kalian lebih paham juga. Nah, jadi sebenarnya yang kalian bikin ini bukan side plan tapi malah lebih jatuh ke block plan. Nah, jadi kalau side tuh paling luas tuh segini ya. Dan kan kemarin sudah aku kasih tahu loh kalau memang kalian pingin apa namanya lebih pingin mudah gitu nah. Cuman di sekitar sini ja di dalam pagar ya kayak satu satu apa sih namanya satu kapling tanah ya gitu nah atau memang kalau memang mau yang di apa kalau lebih luas ya segini gitu nah terus kami setelah kami cek lagi ternyata arah bangunannya arah mata anginnya itu salah utaranya itu ke arah sana jadi nanti dicek lagi diperbaikin gambarnya arahnya gimana terus terus kalau aku lihat kalau misalnya kalian ngambil segini itu ada beberapa bangunan yang hilang kayak di sini ini tuh ada bangunan di sini dan enggak apa namanya kayak ya kurang lah gitu kalau di sini kan ada rumah nih di sini seharusnya petaknya itu di sini terus di sini nih ada barak nah di situ kurangnya kalau memang kalian mau ngambil sampai sini tapi saranku mending satu kapling tanah itu ya terus kalian tuh ditambah aja tuh yang kayak vegetasinya simbol-simbol vegetasi terus simbol apa kan di halamannya itu ada batu split nah, cari tuh gambar simbol batu splitnya kayak gimana terus warnanya juga diperjelas gitu terus pagarnya simbol pagar gimana bikin terus di sini kasih tahu di sini tuh ada jalan apa kayak gini kan ada penjelasannya nah di sini juga dikasih tahu tuh apa ini yang namanya side plan kalau yang segede ini itu tuh block plan apalagi kalian cuman kasih blok-blok kayak gini doang terus kalau side plan itu usahakan pakai skala jadi skalatif jadi makanya kemarin ku suruh kalian ukur lebar jalan berapa, terus lebar halaman sama bangunannya berapa, biar kalian bikin side plan-nya skalatif. Bisa 100, kalau emang nggak cukup, 150, kalau emang nggak cukup, diperkecil lagi. Tapi usahakan satu kertas ini pas gitu. Sesuai. Terus GSB sama GBB-nya itu ada garisnya. Jadi kayak garis simbolnya itu dikasih tahu. Terus nah, keterangan sama keterangan simbol warna. Nah, itu kayak nanti kan pasti ada simbol-simbol kayak simbol garis GSB-nya apa, simbol garis GB-nya apa. Terus pasti warnanya beda-beda pasti. Nah, itu dikasih tahu nanti keterangan. Nah, selain ada keterangan, ada juga legenda. Legenda tuh juga jelasin simbol-simbol sama apa ya, keterangan yang tautan lingkungan. Kayak misalnya di sini tuh ada tiang listrik. Nah, kayak gitu. Itu jadi masuk di legenda. Terus ini sih yang apa namanya? Tadi sebenarnya juga apa
apa ya, gambar kalian ini juga dilihat sama cutting sipil, terus kayak mereka lihat aja gitu, nah sudah tahu kalau ini tuh salah arahnya. Jadi nanti diperhatikan lagi. Terus juga atap, aku menjelasin. Nah, nanti atapnya juga kalian salah gitu. Nanti aja jelasin. Jadi itu sih. Udah sih dari itu dari aku itu aja. Apa lagi lah? Hahaha. Gambar kalian ini aku yang coret-coret. Maaf lah. Aku makan draw lah. Bentar. Oh, bisa. Pertama, kan tadi udah banyak dijelasin ke Rara lah. Aku jelasin ulang. Apa-apa dari kalian yang salah. Pertama, mata angin. Mata angin ini kalian salah. Harusnya utaranya ke sana. Setelah kami cek di Google Maps tadi lah. Pasti kalian kira kami nggak ngecek. Tadi kami cek, ternyata utaranya ke sana. Dan bangunan kalian nih ke arah barat laut gitu. Sudah dicek, ternyata salah gitu. Tapi atau Google Maps kami yang salah atau gimana, nggak tahu. Nanti kalian cek ulang. Dan lebih bagus, mata angin ini kalian taruh di sini lah, di atas. Kurang enak dia nih mata angin kalian taruh sejajar sama judul. Dan judulnya kenapa aku coret? Karena yang kalian buat nih block plan, bukan set plan. Biasanya set plan itu rencana lahan yang mau kalian bangun. Sedangkan block plan nih, kalau set plan nih atapnya kelihatan gitu, bentuk atapnya, atap bangunan yang lain. Sedangkan block plan yang kalian buat nih kan kotak, nih kotak. Jadi blok, cuman kayak kawasan, dan ini terlalu gede untuk sebuah blok plan, juga terlalu gede. Ini mungkin kalian karena kami kasih contohnya SPA lah jadinya, karena SPA kami itu kawasan, bukan rumah atau bangunan atau apa gitu, karena kawasan jadi emang set plan-nya gede. Tapi ini jatuhnya block plan, rencana oh di sini ada rumah tapi bentukannya kasar blok. Karena kawasan kami itu luas kemarin, jadinya bentuknya kayak set plan, kayak block plan SPA kami itu. Tapi ternyata itu tuh emang set plan, dan ini nih yang kalian buat nih block plan, bukan set plan. Terus, nah block plan nih ada ku garis nih. Ini standar block plan yang bisa kalian buat. Kalau kalian mau buat block plan, memang benar-benar block plan. Untuk set plan bisa kalian buat, ku ganti warnanya lah. Ganti warna ungu. Saya warna ungu nih. Set plan tuh sebesar ini juga udah standar kayaknya. Sekapling rumah dan beberapa bangunan yang masuk dia lagi. Nggak usah terlalu gede segini. Ini jatuhnya block plan. Jadinya kayak, ini set plan. Kalian ngejelasin yang ada di dalam sini aja. Tapi masukin jalan yang motong. Karena jalan ini kan sebagai apalah, sebagai patokan juga, sebagai fasilitas yang berpengaruh untuk rumah ini juga. Jadinya set plan tuh paling normal atau paling pas ya sekapling ini aja. Nggak usah terlalu gede. Segede ini nih kalian dapat blok plan satu rumahan segini nih. Kalau kalian mau buat blok plan bangunan juga ya bikin segini aja, yang warna kuning yang kubatasnya atau garis-garis merah nih. Ini udah paling gede nih. Dan usahakan skalatis lah. Kalian nggak buat skalatis nih. Jadi kalian nanti kan udah kami bilang perkirakan lah berapa bangunannya. Misalnya kalian bikin 1/100 skalanya. Kalian udah ukur kalian udah perkirakan misalnya per 3 tuh dari depan tuh 600. Ke belakang kalian dari luar bisa hitung sampai dapur berapa, pagar dapur atau berapa gitu. 6 meter kan yang di bangunan yang ini nih, yang atap yang ini. Ya udah kalian bikin 600 atau berapa gitu datanya. Jadi kalau side plan tuh lebih skalatis lah gitu, nggak perlu kayak notasi anunya juga nggak apa-apa, dimensi bangunannya, tapi set plan-nya usahakan skalatis gitu. Misalnya 1/100 itu 1/100 kalian masukin 1/500. Terus di sini banyak coret-coret nih, ada
pertama aku tanya mana vegetasi, karena di site plan itu kan tampak atas dari satu kapling bangunan, ya jelas pasti vegetasinya kelihatan gitu. Vegetasinya mana yang di sini kan ada pagar vegetasi dari pot gitu, mana nggak kalian masukin. Di sini ada vegetasi juga, mana vegetasinya nggak kalian masukin. Terus di sini samping kiri ini ada pagar per3, nggak kalian buat pagarnya, tabrakan sama rumah orang nih. Di belakang juga ada pagar per3. Di sini jalan apa, aku tulis jalan apa karena kalian nggak nulis jalan apa di sini. Terus nih ada set plan nih, batas yang aku bikin ini tadi nih batas set plan. Terus yang merah nih sebenarnya ini kawasan untuk blok plan, karena udah lumayan besar dan blok plan tuh nunjukin apa-apa bangunan yang ada di sekitarnya. Tapi kalau set plan tuh nunjukin tampak atas bangunan itu satu lahan itu aja. Ini juga dari teman-temanku tuh ada mentor-mentor yang lain masuk juga, tapi anggapnya nggak ada gitu. Mereka juga lihat bahwa ini nih kegedean untuk kalian bikin set plan gitu. Terus lahan parkirnya mana, kalian kan bilang di atas di pertama tadi lahan parkir minim, ya masukin ya lahan parkirnya di mana, karena di sini kan kita nggak tahu lahan parkir yang mana. Terus aku masukin legenda, tambahkan legenda tuh keterangan. Misalnya bikin bangunan ini A, aduh manalah oren, aku bikin nih A, kalian bikin di sini A sama dengan bangunan per3, B di teras nih, teras per3, C pagar per3, D lahan parkir, E vegetasi misalnya. GSB GBB ini kan bikin kalian masukin bahwa garis sepadan bangunan sama GBB-nya berapa gitu, itu bisa kalian riset dan kalian bikin garis-garis putus-putus gitulah. Nanti kalian ku cari contohnya lagi dari mana bisa dapat GBB atau GSB-nya, dan ku cari contoh yang benar cara gambar GBB GSB-nya. Skala aku minta kalian bikin skalatis lah nantilah, lebih rapi, atau bisa kalian warna ini site ini kan aku mintanya kalian segini aja, paling enggak satu yang ungu aja. Nah kalian bikin ini untuk site yang masuk tuh bisa kalian bikin kayak gini aja, kayak bangunan yang lain, tapi site yang ini kalian bikin berwarna, tapi kalian bangunan yang lain tuh kalian arsir kayak gini aja. Nah di legenda kalian jelasin misalnya nih C, belakang ada bangunan C, di samping ada bangunan C, apa C itu C sama dengan bangunan luar site misalnya, kayak gitu. Jadi lebih jelas. Kayak gini kalian kasih mentah kayak gini ke tukang, ini tukang gitu, kalian kasih site ini loh, walaupun kalian sudah kasih jalan, dia nggak tahu yang mana lahan yang mau kalian buat gitu, karena kurang jelas dan kurang tahu keterangan apa ini gitu. Lebih jelas lagi lah, ibaratnya kalian ngasih gambar, oh langsung bisa dibaca gambar kalian nih kayak gini. Kalau kalian ngasih aku kayak gini loh, aku nggak tahu yang mana vegetasi, yang mana pagar per3 yang kalian buat di review kafenya tadi, yang mana jalan sampingnya tuh, yang mana lahan parkir yang sempit itu di mana taruhannya, yang mana anunya apa tiang listrik dan drainase yang ada di sini tuh bisa kalian masukin di kayak gambar kecil-kecil gitu. Nah kalian jelasin segala macam, iya pakai simbol atau segala macam lah, yang mana garis sepadan bangunannya gitu. Terus keterangan dan simbol warna ini maksudnya kayak tadi bangunan yang di luar, yang ini site, ada bangunan atap bangunan yang masuk, kalian arsir sedikit pakai warna kuning, kalian bikin warna kuning sini sama dengan bangunan luar site gitu. Terus kalian bikin warna misalnya kalian bikin lahan nih split, batu split gitu, kalian arsir atau kalian warnain warna biru, kalian masukin simbol warnanya warna biru, kalian jelasin oh ini apa gitu. Terus atap bangunan ini dari mana kalian dapat bentuknya kayak gini? Dari yang kuliah tadi lah, kan per3 ini sebenarnya di belakang kos Rara loh, makanya dia paling tahu di sini ini nggak kayak gini bentukannya. Dan atapnya ini kayaknya dari yang kuliah nggak kayak gini Pang bentuknya. Kalian perhatikan lagi, ini kayaknya kalian ngambil di Google Maps dan itu maps lama kayaknya, sebelum ada kanopi segala macam. Karena sebelah sini ada kanopi, kulihat.
Di depan nih ada kanopi tambahan kayaknya atau enggak ada lah. Iya Ada. loh, ada di teras loh, ada loh. Terus beberapa lahan yang ini mungkin kalian kosong nih karena belum itulah, belum tahu di maps juga nggak kelihatan. Jadi kalian lihat lagi di maps nanti gimana bentuk lahannya, bentuk itunya, bentuk kira-kira atapnya gitu nah. Biar lebih jelas dan lebih valid ya. Ibaratnya nanti kalian gambar set plan dari tampak atas beda sama gambar analisa matahari, angin, hujan nanti segala macam tuh nah. Itu kalau dianalisa segala macam bisa kalian bikin bangunannya nih kayak gini dan nggak usah kalian bikin bentuk atapnya, tapi kalian bikin kotak-kotak blok kayak gini aja. Tapi kalau set plan nih usahakan sejelas-jelasnya lah satu lahan ini nih isinya apa gitu. Jadi kalau kalau sebesar ini nih hampir tautan lingkungan atau data existing yang bisa kalian masukkan di sini. Tapi juga ini kalau kebesaran dan bangunan yang ada di sini tuh sudah nggak berpengaruh untuk set plan yang ada di sini. Untuk bangunan ini nih nggak terlalu berpengaruh dan nggak perlu kalian masukkan. Yang berpengaruh kan bangunan ini kurang lebih lah. Tapi ini kayak ini juga nggak ada pengaruhnya untuk per 3 gitu. Tergantung analisa kalian lagi sih sebenarnya. Mm-mm. Kalau misalnya yang Misalnya yang ini itu kan itu bangunannya masuk bangunan tinggi, tapi kalian analisa lagi bayangan bangunannya itu mempengaruhi di si vertiganya ini apa enggak. Kalau emang enggak ada, yang usah kalian masukin. ya, tapi kayaknya dari yang kulihat lah itu cukup jauh dan dari yang kulihat bayangannya tuh paling jauh jatuhnya di jalan nggak sampai per 3 gitu. Ya. Dan ibaratnya jatuh ke per 3 juga di daerah samping tuh kan udah ada kanopi dan nggak berpengaruh untuk orang-orang gitu, orang-orangnya di situ. Jadinya kayaknya nggak perlu kalian masukkan ke set plan deh. Jadi sekitar sini aja. Atau mau kalian luasin dari ini tadi, itu aja kayaknya. Untuk set plan-nya nih terlalu gede ini nih. Karena mungkin kalian lihat dari SPA kami, ya SPA kami emang gede karena permintaannya kawasan gitu, bukan bangunan. Jadi satu kawasan kami masukin dan kotak-kotak yang ada di kawasan tuh itu rencana bangunan kami, rencana apa yang mau kami masukkan gitu. Kalau ini kan bangunannya udah ada, jadi ya kalian ambil satu kapling tanah nih dan beberapa bangunan yang masuk lah, itu aja. So, kalian masukin skalanya itu kalian buat 100 atau berapa gitu. Dan kemarin kan ada diminta kalian ukur jalannya kira-kira berapa meter, 2 atau sampai 4 meter gitu. Di situ bisa kalian ukur jalan nih 2 sampai 4 meter. Sama jalan yang ini, jelasin nih jalan apa. Aku nggak tahu nih jalan apa nanti kalau kalian itu. Terus di belakang nih, di sini kalian nggak tahu sini ada pos Rara, makanya dia paling hafal bangunan di sini nih nggak kayak gini bentuknya. Kayak dia protes tadi. Terus pagar per 3-nya nggak kalian buat. Jadi kayak per 3-nya yang di set plan kalian nih nggak berpagar. Pas di lokasinya berpagar gitu. Beda apa yang kalian buat nih. Jadi yang kalian buat nih menurutku blok plan pang. Karena udah di itu juga dilihat cutting sipil segala macam dan mereka sekali lihat juga udah tahu bahwa oh ini bangunan kalian nih nggak menghadap ke utara nih sebenarnya. Terus ku cek di itu, oh ya memang benar utaranya menghadap sana. Bangunan kalian ini ngadap barat laut dan bagusnya mata anginnya ini di atas lah, kalian taruh di sini atau di atas sini biar lebih rapi. Set plan ini bisa kalian bikin kayak gini. Susah lah pakai mouse ini. Nah, di sini judul set plan. Di sini misalnya 100. Lebih rapi. Di sini bikin skala lagi. Di sini kalian bikin legenda nih, keterangan. A apa, B apa, C apa, D apa, E apa, F apa. Terus keterangannya juga kayak keterangan simbol-simbol, misalnya simbol GSB kayak gimana, simbol GBB kayak gimana. Nah, misalnya simbol vegetasi yang kayak gimana. Nah, bilang kasih tahu vegetasinya pasti kan kemarin kalian dapat vegetasinya itu beda-beda. Nah, berarti simbolnya juga beda-beda. Jadi dijelasin di situ. Terus kayak di gambar site-nya juga beda berarti vegetasinya kayak gimana.
Kalian cari tuh di Google, ada banyak simbol-simbol vegetasi, simbol-simbol pohon mangga apa, terus pohon misalnya di situ ada pohon kelapa, gimana simbolnya? Gambar di situ. Nah, misalnya kalian bikin GSB dengan simbol garis panjang. Kalian bikin di sini strip, kalian titik 2 GSB, titik garis putus-putus nih, kalian bikin GBB. Terus kalian bikin simbol tiang listrik misalnya, bulat, kalian bikin jelasin di situ apa. Jadi kalian jelasin lah simbol-simbol yang kalian masukin ini apa. Kalau memang nggak bisa kalian kasih huruf gitu, misalnya di arit yang kecil nih kalian kasih huruf kan nggak bisa, kalian kasih simbol dan kalian jelasin di sini, itu lebih bisa dibaca site kalian nih nanti, set plan kalian nih. Tapi selebihnya udah bagus Bang dari aku, set kalian ini udah maksimal kalian ngerjainnya karena kalian belum masuk juga ke perancangan tapak loh, jadi belum tahu gimana set plan. Di sini kami ngajarin kalian gimana kalian bikin set plan yang benar gitu. Jadi statusnya kalian ini bikin blok plan masih, dan jalan ini udah nggak terlalu berpengaruh dari itu, walaupun emang ini jalan utama loh, tapi ini udah nggak terlalu berpengaruh untuk bangunan ini, untuk dari site plan nih. Site plan itu kan kalian masuk, kami tanya kemarin, selebar apa sih site plan diminta dari panitia? Gimana dari kalian ya, walaupun ada jauh dari jalan segala macam, tapi kalau emang itu udah nggak terlalu berpengaruh untuk bangunannya, ya nggak apa-apa aja nggak dimasukin gitu. Dan analisa misalnya pembayangan segala macam itu bisa kalian masukin di analisa aja nanti. Untuk site plan-nya lebih ke luasan bangunan, kaplingan tanah bangunan kalian ya. Kan sudah ada rumah, halaman segala macam. Di sini kalian bisa bikin misalnya. Lahan outdoor, kalian masukin di legenda lahan outdoor per 3 gitu. Di sini kalian bikin bangunan per 3. Terus di sini kalian bikin apalah bangunan luar site. Di sini kalian bikin bangunan luar site penjelasannya. Di sini vegetasi. Sini lahan parkir. Jadi kalian tuh ngejelasin apa yang udah kalian review. Oh, lahan parkirnya kata kalian tadi sempit. Di mana lahan parkir sempit? Kalau di site plan-nya kalian nggak ngejelasin. Jadi kami nggak ada dapat bukti bahwa itu beneran sempit karena kami nggak tahu gitu. Nah, walaupun kalian nunjukin fotonya gitu, kami nggak tahu di mana karena di site plan-nya kalian nggak masukkan. Untuk tanah misalnya kekurangan tanaman atau ada tanah beberapa vegetasi alami dari pertiganya gitu, di mana itunya tanamannya, di mana batas bangunan pertiga nih, kok langsung tanah aja nih, kayak ini dari sini dari pertiga ke rumah orang nih bisa lah gitu baratnya, ini aku kesini langsung bisa lah nih, kesini. Jadi kayak dari pertiganya tuh nggak ada batasan keluar segala macam. Itu jadi dari aku kayak mata anginnya diperhatikan lagi, skalatis site-nya, terus beberapa site yang ada di sini, terus luasan site yang harusnya kalian ambil tuh semana gitu, terus legendanya kalian masukin di sini, legenda di sini, simbol di sini, judul ini udah bagus judulnya di sini, dan udah bagus anunya, apa kalau kalian main tipografi atau apa namanya site plan ini, judul tulisan yang kayak gini, letteringnya ini udah bagus. Terus tapi kalian kalau memang nanti kalian mau bikin skalatis, taruh bawahnya skala gitu. Terus mata angin ini kalian taruh di atas, terus kalian jelasin di jalan apa, terus kalian masukin GSB, GBB, keterangan dan simbol. Jepang dari aku. Kalau kalian mau warnain lebih rapi lagi itunya, site-nya bisa juga. Atau ada contoh lah punya kamu dari site plan itu yang mana? Contoh site plan yang benar. Bentar lah aku cari dulu lah. Aku ada aja mohon maaf. Enggak sih sebenarnya. Sebentar, Tapi kurang lebih. aku carilah. Bis, masih ada. Gimana ngobongnya?
Bentar lah, cari. Gimana bro? Kalian lihat dia file Rarani Bejibun. Yang ada bangunannya. Di tapak, Bang. Kayak apa itu? Kalau salah. Nah, aku nunjukin tugas perancangan tapak penyarara dari Petatau dulu. Ini emangnya karena kami kemarin tuh buru-buru juga nugasnya, jadi nggak maksimal gitu. Tapi ini udah kayak gini, yang maksudku Pak Tato tuh pernah minta side plan tuh memasukkan denah gitu. Tapi bingung juga gimana misalnya side plan tuh memasukkan apalah rumahnya, bangunannya dipotong, berarti pohonnya kepotong juga gitu. Nah, aku tuh mikir gitu, Pang. Tapi kalau dari Pak Tato sendiri emang minta side plan tuh bangunannya denah, bukan atapnya gitu. Nah, tapi kalau di Google dari penjelasan yang lain juga di SPA segala macam, side plan itu cuman tampak atas bangunan dan ada atapnya gitu. Ini contoh tugas perancangan tapak yang karena dari Pak Tato juga, jadinya kami masukkan denah dari bangunannya tuh. Kami potong rumahnya. Kayak gini maksudku, ini kurang legenda, Pang. Tapi ini, nah mata anginnya di sini. Nggak di bawah. Terus ada penjelasan set plan dan skalanya. Terus ini vegetasi. Vegetasi ini ibaratnya kalian jelasin lagi ini pohon apa. Ini pohon apa, ini pohon apa. Pohon apa, misalnya sama. Misalnya beda, ini pohon apa. Nah, ini ada jalan. Karena ini berpengaruh untuk itu lokasinya. Kalian jalan nih nggak ada legendanya, tapi karena ini denah udah ada di sini. Oh, kamar 1, ini teras, ini ruang tamu, ini ruang keluarga. Kalau kalian kasih set plan kosong gitu, cuman atap-atap dia itu nggak bisa dibaca. Terus soal drawing. Bentar lah. Nah, ini blok plan. Blok plannya ini udah tampak atas dan menampilkan beberapa bangunan yang ada di sekitarnya gitu. Nah, ini berpengaruh bangunan ini. Terus kalian bisa masukin legenda nih, kalian ngejelasin nih legenda nih. Nih maksudku. A, rumah apa, B, rumah apa, C, rumah tetangga, D, gudang.
apa nih, kolam galian segala macam itu maksudku. Nah, ini garis titik-titik nih batas site-nya. Tapi ini blok plannya skala 1/200 gitu. Ini bagusnya kalau mata anginnya ini kalian taruh di sini, nah lebih rapi karena nggak sejajar sama judul juga. Terus nih penjelasan vegetasinya. Oh, kalian bikin gambar pohon mangga misalnya. Pohon mangganya kalian bikin kayak bunga mekar gitu. Kalian jelasin di sini gambar ini, oh ini vegetasi. Pohon kelapa, oh ini rumput semak, oh ini tanaman hias, oh ini vegetasi. Apa tuh tulisannya? Nggak aku baca. Terus nih sirkulasi kendaraan nih. Sini ke arah depan nih ke belakang, ini sirkulasi jalan, ini ke sana gitu. Nah, lebih kompleks blok plan nih karena emang kalian ngambil daerah kawasan di daerah situ gitu. Nah, kalian nih maksudku kalian warnain lagi, kalian warnain. Kalian jelasin oh ini bangunan luar side gitu. Nah, jadi jelas blok plan kalian tuh bentuknya gimana. Set plan kalian juga jelas. Ini blok plan tapi udah ada setnya gitu. Nah, jadi set plan yang kalian jelasin di atas segini atasnya setitik-titik nih. Jadi tahu set plan yang kalian kasih tuh semana di blok plan gitu maksudnya. Tanpa fokus. Ntar lah aku buka sekarang. Set plan itu di A4 sudah A2. Mana A2? Ada lah di sini. Bentar lah aku cari file yang lain buat referensi. Sorry lah agak nge-lag karena file SPA ini berat banyak. Itu ada 43 lembar. Wow. Yang bikin Rara mimisan. Tawa Billy. Tawa Billy. Tahu jadi atau bingkisan juga. Mana setnya, boy? Cari set pen lah. Di sini ada 2 Billy lah. Satu. Samtarigan diganti. Santari. Nah, ini kalian kalau sudah masuk ke ruang nantilah ke sini, ini muntah apa kalian ngerjain ini nih. Makanya aku minta kalian bikin analisa tuh cepat karena masuk ke ruang-ruang tuh nggak tahu lah aku kalian diminta sampai mana ruang tuh, tapi untuk masalah ruang tuh lah ada kebutuhan ruang, ada hubungan ruang, ada organisasi ruang, ada persyaratan ruang, ada besaran ruang. Nih kalian analisa satu sofa ukurannya berapa segala macam. Itu maksudku aku minta kalian minggu ini udah ke analisa gitu. Karena kalau kalian lambat loh, dan kami dua mentornya juga belum tahu sampai mana kapasitas untuk ruang nih
dijelaskan gitu. Ini rekapitulasi kebutuhan dan besaran ruang masih ada nih. Banyak masalah ruang tuh yang kalian analisa. Jadi cepat selesaikan jam maksudnya. Oh, no. Nah, ini set plan. Ini maksudku set plan-nya. Ini set plan SPA 2 Rara karena kami diminta di pertigaan, tapi nggak di coffee per 3. Melawak. Bercanda. Ini kan ada legenda nih. Ini dijelaskan nih A. Aduh, bentar. Ini udah dijelasin di sini. Udah jelas ada A, lahan parkir. Ada B, halaman belakang. Ini bentuk atapnya. Terus ada vegetasi nih, jelasin simbol-simbol vegetasinya. Ada pelang nama, ada pagar hidup, ada tembok, segala macam. Jadi ini set plan. Satu coupling tanah saja kalian jelaskan. Apa-apa yang ada di kaplingan tanah per 3 tuh ada lahan. Tapi kalau lahan belakang ini kan kita nggak tahu dan kalian dilarang juga untuk bertanya ke orang kafenya loh. Kalian bikin lahan belakang gitu aja. Kalian nggak usah kalian masukin lah gimana itunya. Kalian lihat dari Google Maps misalnya. Dari atas lahan yang di belakang ini warna apa? Hijau-hijau gitu aja, ya udah kalian masukin hijau gitu aja, terus kalian tulis halaman belakang gitu. Tapi kalau kalian bisa lihat dari jalan samping Vertiga tuh, kalian sudah bisa nebak gitu nah. Itu tuh sebenarnya kalau dilihat dari atas pun nggak kelihatan apa-apa karena full semuanya itu bangunan sama ada atap. Terus atapnya juga tadi kalau kulihat bisa aja kalian tuh mikir kayak bisa dilihat gitu nah bentuk atapnya tuh gimana dan bukan kayak yang bentuk atap yang kalian bikin. Nggak ada blok plan lah SPA 2 nih. Kok nggak ada bikin blok plan lah? Sudah. Skematik tapak aja lah. Ini kayaknya nggak perlu deh kejauhan. Soalnya kalian cuma diminta set plan. Ini nah maksudku. Set plan tuh nih kalian lihat selalu skalatis. Ini ada setnya, ada itunya, ada judul, ada gambar. Nama gambarnya, gambar kerja ini apa? Terus ada skalanya, ada legendanya, ada penjelasannya, tapi ini nggak ada mata anginnya, goblok. Ini ada jalan nih di sini. Di sini juga ada penjelasan jalan yang memotong nih. Jadi lebih jelas ini lokasinya ada di mana dan bentuk site-nya gimana dan bentuk tampak atas dari bangunannya gimana. Misalnya ini per 3 bangunannya. Di sini kan yang kuliah tuh di sini ada lahan loh, lahan tempat mereka nongki. Nggak tahu, kayaknya itu pakai kanopi, Bang. Nah, kalian bikin atapnya juga di sini kalau memang ada atapnya. Kalian arsir juga. Terus di sini ada lahan parkir. Yang kulihat di per 3 tuh. Di sini ada vegetasi, di sini ada vegetasi dari pot-pot segala macam. Itu maksudku, di sini ada teras, kalian masukin itunya, kalian bikin kayak gini lah. Kalian batas sampai mana teras, sampai mana lahan parkir, sampai mana segala macam yang lain. Jadi lebih bisa dibaca set plan kalian tuh. Kalau tadi kan lebih ke blok plan lah. Kalian masukin legendanya ada lahan parkir, halaman belakang, jalan masuk, terus lampu sorot, pakai simbol nih, pohon palem, segala macam. Itu dari aku untuk masalah set plan nih. Tapi set plan kalian udah bagus, sudah maksimal menurutku karena emang kalian belum belajar masuk ke mata kuliah perancangan tapak juga. Nggak tahu dari Karara lah. Marah panggungnya tadi kulihat. Oleh kalian nggak bikinnya benar-benar. Nggak, bercanda aja. Udah set plan kalian udah bagus, sudah maksimal kalian ngerjainnya. Karena emang belum masuk ke perancangan tapak juga, di sini kalian nanti kami ajarin gimana bikin set plan yang bagus, yang benar gitu. Apalagi lah. Itu Jepang. Kalau dari Rara, sisanya lagi tambahan, aku mau minum. Bentar lah.
Oh, nah, jadi kalau misalkan side plan kalian yang bener cuman kayak satu cupping tanah tuh cuma kayak gini. Jadi kayak lebih lebar gitu. Nah, kayak gini loh. Jadi pastinya otomatis yang vegetasi, terus kayak tiang listrik. Kalau di sini kan ada tiang listrik tuh. Nah, kalian bikin ya gitu simbolnya kayak gimana, cari di internet gitu. Nah, terus kayak atap itu kalau aku lihat tadi aku sambil lewat itu di sini pas kalian berdiri di sekitar sini tuh kayak sudah apalah kalian bisa ngira gitu nah bentuk atapnya kayak gimana. Dan kalau yang kulihat tadi bentuk atapnya itu kalau aku nggak salah ingat dan karena itu malam kulihatnya jadi kurang ini juga sih. Sabar. Kuning. Ini kayak gini memang. Tapi kayak gini. Nah, malah kayak gini tadi lihatnya. Terus yang ininya, nah yang di sininya aku lupa gimana. Tapi aku ingatnya tuh di sininya ada kanopi. Terus di depannya nih juga ada kanopi. Nah, kanopinya itu kalian lihat juga tuh berapa lebarnya. Terus aku mau nanya, Pang, yang pas kemarin ku bilang ukur jalan yang di sini, sudah kalian ukur lah, ada berapa meter? Belum. Nah, itu kan belum kah? Iya, belum. Nah, Dikira-kira kan aja. aku, oh ya, kan aku lo berulang-ulang kemarin bilang kalau hitung nih di sini lebarnya berapa, di sini lebarnya berapa. Terus dan kalau bisa juga kalian hitung juga nih yang di sini dari apa ya? Atapnya itu pasti lebih lebar daripada ruangan loh, daripada bangunannya. Nah, berarti atapnya lebar atap dari sini ke sini. Dari sini ke sini itu nggak 6 meter lagi. Tapi mungkin 7 kalau memang ya lebihannya tuh 50 meter, 50 meter. 50 cm berarti 7 meter gitu nah. Tapi kalian perhatikan lagi kalau nggak salah kulihat di sini ada kanopi. Berarti dihitung lagi tuh lebar kanopinya berapa. Sama kalau nggak salah lah, aku ingat jalan nih di sini. Karena pas aku duduk, kita kan duduk di sini kemarin. Aku bisa lihat jalan nih sampai ujung. Maksudnya jarak pandang aku tuh jauh gitu nah. Dari aku duduk sini, kalau kalian bikin jalan di sini, otomatis jarak pandangku tuh nggak sejauh itu gitu nah. Jadi aku tuh ingat bahwa jalan tuh di daerah sini, bukan di daerah sini. Kalau ke sini jarak pandangku tuh terlalu jauh, tapi kalau lurus ke sini, aku ingat aku tuh bisa ngelihat beberapa orang atau sepeda yang ada di jalan di sini, di daerah sini nih. Aku ingat ada orang segala macam. Jadi kayaknya jalan nih di sini deh. Di sini jalan tuh. Nah, di situ kalau seingatku. Coba nanti diperhatikan lagi, dicek lagi ulang. Terus juga arah mata angin tadi tuh cek lagi. Kalau aja Takutnya kami yang salah. Karena tadi oleh di kampus juga ngecek kalau di BEM takutnya jaringan atau segala macam gitu nah.
Dan jalan ini tadi juga nggak perlu dah kayaknya. Jalan yang ini udah nggak perlu kejauhan dari site. Ini aja dah, segini aja. Kayaknya kalian ngambil site-nya. Itu aja Bang dari aku. Apakah ada yang mau kalian tanyakan? Selagi kita masih di Zoom. Nanti kalau udah di Zoom susah kalian nanya-nanya. Maksudnya nggak nanya langsung dan nggak dapat respon langsung gitu. Nah. Aku mager typing panjang gitu. Tanya aja langsung di sini. Apalagi kalau kalian nanya atau aktifnya itu pas siang atau pagi, itu pasti kami slow respon. Belum bangun. Soalnya belum bangun. Kalau di Google Maps-ku bentuknya yang kayak di bulat apa enggak? Arahnya. Bentar. Gimana? Arahnya, utaranya. Kayak gitu. Benar. Kayak yang kalian buat atau kayak yang kami buat? Kayak yang kami buat. Di Google Maps kah? Google Earth. Coba. Di Google Earth kah? Ya udah nanti kami cek lagi lah. Soalnya tadi di Google Maps yang kami cek tuh malah bangunan kalian ini arahnya ke barat daya. Tapi siapa tahu jaringannya ngelak atau apa gitu. Jadi itu aja segala lahan parkir kalian masukin lagi segala macam. Ada lagi lah yang mau ditanya dari yang lain, dari Maulida, dari Aldi. Mana yang Eza tuh? Mana bentar. Adalah yang mau kalian tanyakan terkait site nih. Udah bagus ya site kalian nih, tapi kalian kurang maksimal ngerjain apa keterangannya? Apa? Yang terasnya itu kan seingatku ketutup kanopi. Yang digambar tuh kanopinya aja kah? Atau ada terasnya dibuat kayak potongan kayak gitu? Tapi terasnya itu kalau nggak salah, ya untuk misalnya di sini ada kanopi loh, kanopi vertikal loh. Kalian bikin ya kanopinya di sini. Tapi keterangannya itu teras. Paham lah? Kalian arsir atau kalian bikin apa gitu, bahwa ini tuh kanopi tapi teras gitu. Terus di sini kalian bikin halaman, di mana kalian ngejelasin bahwa itu tuh teras gitu, tapi menggunakan kanopi. Terserah aja. Iya. Atau kalian nggak perlu masukin terasnya gitu. Langsung kalian gambar kanopi di sini nggak apa-apa aja. Ada lagi lah yang mau ditanyakan. Dari yang lain, dari Maulida atau dari Aldi. Kalian sama-sama lo ngerjainnya. Jangan ngerjain sendiri nanti. Teman-teman yang lain nggak dapat apa yang kalian cari di nih, workshop nih. Ada lagi lah yang mau ditanyain. Itu Kak di luar topik, tapi kalau bisa bantu list Kak untuk kami Kak apa yang kami kerjain biar kami bagi gitu nah, biar si Pak Gitanya dapat juga. Oh iya. Untuk tugas yang mana tuh? Untuk tugas analisa atau dari semua revisi nih? Dari semua kayaknya. Oh ya udah, nanti kami bikin list lagi lah. Kenapa nggak dari tadi kalian bikin list ya? Dari apa yang udah kami kasih tahu gitu nah. Mungkin dari tadi kulihat Maulida itu nyatat. Mungkin dia nyatat apa yang dari tadi kami bilang. Kamu nyatat juga lah, Bil, apa yang direvisi tadi? Record. Nah ya, sip. Nah, ada tuh. Kalian aja nyatatnya nanti. Kalian perhatikan gitu. Nanti ada aja beberapa yang aku bikin lah. Jarangnya nih, tersarik. Apalagi yang mau kalian itu tanyain? Tanya aja, banyak-banyak. Mumpung kita masih nge-zoom gitu nah. Kapan kalian mau survei lagi? Atau kalian mau nyari analisa? Atau kalian
analisa pakai data yang udah ada kemarin. Karena hari Minggu paling nggak kalian udah ngerjain analisa lah. Paling nggak matahari, angin, view, segala tuh udah gitu ya. Nggak perlu semua, perlu Jepang semuanya. Kalau kalian bisa gitu nah. Karena ke ruang dan inovasi itu cukup sulit nanti tuh. Inovasi Pak yang ibaratnya kalian perlu motor otak lagi buat mikir. Ibaratnya kita udah ngabisin 1 minggu sampai hari Minggu tuh analisa kalian belum selesai. Nanti kalian gelabakan Bang untuk nyelesain inovasi, ruang, segala macam sampai ke PPT. Oh iya, PPT tadi nanti di itu lagi lah di ibaratnya tadi udah banyak yang kurevisi, kuperbaikin, kalian bikin satu PPT untuk final PPT-nya gitu lah. Nah, di situ kalian masukin data-data yang udah kalian konsultasikan tadi gitu. Saranku jangan pakai yang tadi untuk finalnya, tadi untuk konsultasi aja gitu nah. Untuk final nanti kalian bikin untuk cuman kayak judul atau apa gitu, atau sketsa yang bisa kalian jabarkan sendiri lebih rinci gitu. Karena tadi terlalu banyak dan terlalu penuh juga isinya tulisan semua gitu. Karena bahasa arsitek kan gambar bukan tulisan. Ada lagi lah yang mau kalian tanyakan? Itu Kak, yang maksudku yang list tuh yang semua tugasnya Kak, yang di Tor. Oh, iya. Nanti kami bikin lah listnya. Ya, kasih. Ya, ada lagi lah yang mau ditanyakan. Tapi yang analisa kemarin kalian nangkep lah apa yang aku jelasin. Soalnya kan kalian habis ini loh, ini yang review sudah, yang blok plan ini tinggal kalian revisi gitu. Karena udah ada gambaran gimana yang kalian perbaiki itu apa gitu. Untuk analisa kalian kemarin udah paham lah, atau ada yang mau kalian tanyain lagi gitu. Oh iya, kalian hari Minggu mau deadline jam berapa lagi untuk analisa tuh? Sebelum kami tetapin deadline sendiri. Kalau kami tetapin deadline sendiri nanti aku minta tengah malam atau subuh Bang. Biar kalian nggak tidur. Memang Nggak bercanda jauh aja. tadi. Jam berapa kalian maunya? Atau kalian mau jam 7 malam analisanya? Atau jam 12 malam? Dan kalian maunya kami anunya kayak gini lagi kah, Zoom lagi kah, atau tatap muka gitu. Ya mau Biar dikoreksinya. biar kami juga nyesuaiin jadwal. Mau dijelasin secara Zoom, diperbaikin secara Zoom, atau diperiksa langsung kita tatap muka di part 3 sekalian kalian revisi atau gimana maunya gitu. Nanti diomongin lagi Kak oleh kami. Kami omongin lagi. Nah, ada lagi lah yang mau kalian tanya terkait ini head plan, block plan, review tadi, yang katanya dari penjelasan kami tadi ada yang kalian kurang paham gitu nah. Tanya aja, nggak apa-apa aja. Nggak marah kan game itu, bercanda. Gimmick aja tadi tuh, biar kalian takut. Nggak aja, karena emang omongan kami tuh gini. Bukan marah, nggak. Cuman kayak, apalah. Sengaja aja. Karena nilai kami keluar tadi, dan banyak kan yang turun. Jadi kami lagi bad mood hari ini. Tanya aja, bercanda aja kami itu, nggak marah kan. Adalah yang mau kalian tanya dari yang aku jelasin ini tadi, kayak desainnya lah. Kalian susun rapi-rapi aja gitu nah. Kalian kecilin, kalian rapiin, biar lebih enak dibaca. Kalau satu slide isinya gambar kayak gini, aku nggak bisa paham nih apa. Misalnya habis dari kelebihan, tiba-tiba ada gambar charger, ada gambar apa sih ini, hiasan dinding, ada gambar batu apanya gitu. Ini promosi granit lah gitu. Terus kalau bisa juga jangan pakai template. Bikin Ya, sendiri. kalau kalian emang kreatif, bisa kalian bikin sendiri aja ininya nih. Kalian desain di Photoshop, atau kalian desain di Corel, atau apa gitu. Atau kalian desain di PPT ini, jangan pakai template. Biar lebih
ori lah kerjaan kalian. Iya, lebih ori. Nanti kalian presentasi loh. Terus di bawahnya ada ini. PPT Moni. Enggak lah, kalian malu. Malu aja. Ada kreditnya gitu. Nah, ini PPT orang gitu. Kecuali kalian bisa ngebuang ini nih. Tapi nggak mungkin bisa, Pang. Lupa aku Karena sensor, orang, Kak. iya. Nanti kalian, kalau bisa jangan ininya yang disensor. Kalian bikin baru aja PPT-nya. Lebih enak dilihat gitu. Nah, gimana kalian kan udah belajar S-Band tuh, udah belajar warna-warna yang emang enak dilihat, kayak warna biru, warna kuning, warna-warna cerah gitu. Nah, kalian bikin, kalian belum belajar animasi, Bang. Karena untuk satu cover tuh, kalau mau bikin cover yang menarik tuh kalian bikin satu gambar, apa sih, apalah killer image, foto paling gede dan foto yang memungkinkan orang untuk, ibaratnya PPT kalian ini, nah di print loh, kalian pajang gitu. Dengan cover ini nih, kalian sendiri tertarik lah untuk menuju cover itu, untuk menuju ke katalog itu gitu. Kalau aku ngelihat cover ini ada di pameran misalnya, terus ada coverku yang Tekom kemarin tuh yang aku tunjukin, pasti aku ke Tekom tuh daripada ke sini gitu, karena aku lihatnya oh biasa aja paling gitu. Nah, jadi kalian lebih bikin wah lagi untuk covernya gitu, karena cuman cover juga bikin nilai kalian tinggi gitu. Nah, menarik perhatian gitu, berarti kalian benar-benar maksimal ngerjainnya gitu. Ntar lah aku cari yang Tekom. Di mana Tekom tuh ntar. Di Telkom. Oh, Telkom. Mana Tekom? Ntar lah. TB itu nah. Iya TB belum. Sampah. Layout. Iya tuh. Tekom. Berarti ibaratnya analisa itu minggu kalian udah ngerjain lah paling enggak 50% lah, paling enggak jangan sampai 25%. Kayak 2 hari masa kalian nggak bisa ngerjain analisa tuh. Nah, karena analisa kan bikin slide satu. Oh, udah nih kalian dapat arah mata anginnya ke sini ke sini. Ya udah kalian analisa aja lagi. Matahari ke sini, panasnya ke sini gitu. Anginnya ke sini, terus hujannya ke sini. Kan kalian udah tahu barat timurnya kemana gitu. Ini maksudku cover. Ibaratnya ini ku print dan ku pajang di sebelah poster kalian tadi dengan covering itu, aku pasti milih ke sini gitu. Nah, bukan karena ini karyaku, tapi karena emang apa tuh lah gitu. Menarik kayaknya gitu. Nah, dan permainan warnanya juga maksimal gitu. Apalah warnanya tuh bikin kita mau lihat apa isinya gitu. Kalau kalian bikin permainan warnanya cuman hitam, putih, abu-abu tuh kesannya dark mode banget gitu. Hitam banget. Dalam 30 slide PPT misalnya kalian bikin temanya hitam putih, ya nggak bisa bro. Munyak, orang ngelihatnya kayak nggak menarik gitu. Nah, dan kalian pasti bakal jenuh juga. Kecuali kalian main warna hijau atau gimana gitu. Nah, warna hijau, hijau muda, hijau tua. Kalau kalian mau bikin nuansanya nuansa alam gitu, nuansa daun, nuansa hijau-hijau lah. Kalian bisa nyari warna tuh pakai palet, kayak palet warna hijau misalnya. Jadi kalian pakai unsur yang ada di paletnya aja gitu. Nah, ini palet yang udah disediakan orang di Google ini kan banyak. Hitungan palet tuh apalah satu piring isinya cat semua gitu. Tapi catnya tuh nyatu
kalau kalian main gonta-ganti tetap nyatu gitu. Nah, kayak gini. Warnanya hijau sama kuning misalnya. Tapi udah disediakan nih paletnya, hijau kuningnya juga kuning ke kuning kehijauan gitu. Jadinya nyatu masih warna yang kalian pakai itu. Nggak perlu pusing untuk nyari nyari warna apa yang nyatu lah gitu. Dan jangan sampai bentrok juga gitu. Misalnya kalian main palet warna biru, ya cari palet warna biru gitu. Jangan sampai ada merah, jangan sampai ada ungu tiba-tiba. Soalnya kan dari awal udah warnanya ungu. Ungu kan hitungan ungu tuh warnanya ringan gitu. Kalian bawa ungu ke merah bisa, ungu ke biru bisa, ungu ke putih, ungu ke pink bisa gitu. Nah, makanya aku ambil kemarin warna ungu gitu. Nah. Sama kayak kuning nih, kuning ke merah bisa, kuning ke putih bisa, kuning ke hijau bisa gitu. Nah, ini kan udah ada nih disediakan. Kalian suntik ya di sini nih. Kalian ambil warna ini, kalian ambil warna hijau muda, kalian ambil hijau yang udah di sini, atau kalian cari palet warna biru atau palet warna oranye gitu. Keluar aja nanti semuanya referensi warna yang kalian ambil gitu. Untuk desainnya sebenarnya udah bagus, Bang. Dari yang kulihat. Jadi kalian main warna aja lagi. Atau kalian nanti pertajam lagi desainnya dan rapikan lagi lah. Kayak yang kata tadi juga. Untuk desain di isu ini. Lebih bagus kalian bikin kayak gini daripada kalian bikin kayak gini. Berantakan. Dan aku nggak tahu nih tiba-tiba gambar di sini ada charger ada segala macam. Kali kalian kecelakaan atau kalian copy ini, kalian taruh di kelebihan. Kalian taruh di sebelah sini stop kontak nih, kalian kasih simbol satu foto. Stop kontak berada di setiap meja. Dekorasi minimalis kalian kasih foto satu kecil aja. Walaupun kalian tuh nggak ngasih gambar gede gitu. Tapi ini kan ibaratnya kalau dibuka di laptop dan di full screen kan kelihatan gambarnya nanti. Dan lebih jelas juga bahwa oh ini gambar ini tuh nunjukin stop kontak yang banyak di setiap sudut. Gambar ini nunjukin pajangan. Gambar ini nunjukin batu yang kalian jelasin tadi. Batu apa tadi, Dek? Batu split nih berguna meminimalisir air hujan dan tumpahan minuman. Nah, kalian kasih gambar batu nih, ya kayak ibaratnya kalian ngejelasin batu split tapi nggak ngasih tahu batu split itu yang gimana. Aku nggak tahu juga batu split yang mana, kaca one way nih. Kaca satu jalan. Kalau kalian nggak ngasih tahu contoh gambarnya, aku nggak tahu ini kaca satu arah gitu nih. Ibaratnya aku orang awam, kaca satu jalan aja menurutku. Ini udah bagus kunjungan kafe dan pemilihan tempat duduk nih udah bagus pagi sore. Denahnya udah bagus kalian bikin. Area depan kafe, nah nih. Ini kalian jadikan headline bagus nih segini. Kenapa kalian bikin headline-nya segede itu gitu. Untuk review kafe ini udah bagus covernya, kalian jelasin lagi lah nanti. Kalian rapiin gitu. Latar belakang juga udah bagus. Nih gambar kayak gini kan enak dilihat daripada kalian bikin gambar satu full kayak gini. Ngebuang slide dan kebanyakan gitu nih. Kalian bikin satu di sini atau kalian bikin dua tumpuk di sini, terus kalian taruh di belakang sini tapi kalian opacity-nya kalian turunin gitu. Kalian bikin bayangan bisa. Kayak di Tekom ini ada nggak lah? Di Tekom kita ini ada nggak? Gitu. Nah, lihat maksudku tuh bikin template sendiri tuh kayak gini. Walau minimalis loh, putih. Tapi tetap permainan satu dari depan, warnanya ini paletnya tetap satu ungu gitu. Nah, ungunya bisa masuk ke kuning, bisa masuk ke oranye, bisa masuk ke ungu muda, ungu tua gitu. Untung man kamu ajarin cara pakai warna di sini. Nah, kayak gini maksudku. Kalian masukin gambar warna ini sebenarnya di sini ini ada denah. Kalau kalian lihat dari secara jelas di sini ada denah. Tapi ku turunin kejelasan gambarnya itu jadi 5% ya. Aku kasih lagi bayangan. Jadi dia masih berbackground gitu. Walau nggak cuma kosong hitam putih gitu aja. Walau cuma bayangan tapi tetap berasa bahwa di situ ada gambar. Nah, kayak gini. Itu maksudku.
Jadi nggak perlu satu gambar full. Karena nggak enak juga dilihat kalau cuma satu gambar itu, dan itu gambarnya nggak terlalu penting gitu. Kayak gitu aja maksudku. Tapi udah bagus review KP ini, data-data yang kalian masukkan udah lengkap. Puas ya kami sama hasil kerja kalian gitu. Karena emang kami tugasnya memeriksa tugas-tugas kalian, ya udah kami beberapa kami perbaikin dan kami kasih saran gitu. Semoga kalian gak tersinggung gitu karena emang dosen kaliannya lebih parah dari ini omongannya gitu. Kami cuman ngasih apa yang kami punya aja gitu. Lagi lah yang mau kalian tanyakan dari ini, dari Maulida atau dari Aldi atau dari Billy, masih ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah jelas ya Kak. Jelas dari yang lain udah jelas ya. Kalau memang udah jelas kita sudahin aja Zoom-nya Jelasnya, biar Kak, kami tugas. Ada lagi Kak Di? Nggak ada sih Kak, udah jelas, rasanya udah jelas semuanya. Dari yang pertama sampai yang side plan sudah jelas. Bagus ya kalau kalian bisa nangkap. Berarti nanti kalian perbaikin beberapa yang kami jelasin. Walau cukup banyak menurutku. Tapi kayaknya itu bisa aja kalian selesaikan. Apalagi kalian kelompok loh. Ntar aja katanya bisa bikin itu seminggu. Semua produk kalian itu. Memang jagoan Bang, kawanku nih. Itu aja kalau kalian memang nggak ada lagi yang mau ditanyakan dan udah jelas. Sisanya kalian tanya aja di grup atau kalian PC kami gitu nah. Tapi lebih bagus di grup biar sama-sama kita itu anggap dia nggak ada Kariko atau nggak ada panitia lain gitu nah. Anggap ada kita aja gitu. Anggap kami ini teman kalian aja. Yang penting kalian tetap jaga sopan santun ya gitu. Sisanya udah bagus semua tugas kalian. Nggak ada lagi Bang dari aku. Jadi kan ada lagi Tara. Gue nanya, itu yang bikin denah sama yang set yang di ini siapa? Saya Kak. Aldi, Aldi. yang Siapa? Aldi. kamu bikin yang mana? Yang atas Kak, yang ini Kak. Yang ini. Ya, saya Kak. Pakai apa? Itu aku nanya ke teman pakai dari HP aja sih Kak, ada aplikasinya. Oh Aku iya. lupa. Mantap. Bagus. Nah, Hanya itu dari maksud, teman. ya, kayak kalian tuh terserah mau ngerjainnya pakai apa, yang penting bahannya ada gitu. Objeknya ada, hasilnya ada. Terserah aja kalian mau pakai apa. Kayak gini kan ada aplikasinya. Oh, jadi kayak nggak harus kalian bisa CAD, nggak harus kalian bisa SketchUp, tapi kalian bisa gitu kan, nampilin denah pakai animasi gitu. Itu maksudnya. Jadi kayak nggak usah terpaku dengan satu dua hal yang ibaratnya kalian tahu denah tuh bikinnya pakai CAD gitu. Tapi dengan ini kan kalian bisa bikin pakai HP loh gitu. Jadinya bisa kalian tampilin dan kami jelas dapatnya. Oh, kalian bikin jamnya ada di teras ramenya jam segini, di ruang tengah ramenya segini. Tapi kami nggak tahu gimana bentuk bangunannya gitu. Dengan kalian tampilin denah, kami paham. Oh, di daerah sini emang karena mungkin panas atau apa gitu. Private room-nya juga udah kalian buat. Bagus ya. Tapi ada yang kurang di sini juga ada pagar. Jadi sebenarnya di sini juga ada tembok. Panjangin aja temboknya. Panjangin aja. Habisin. Tapi enggak sih. Ini kan bangunan. Terus kayak ada space di sini. Jadi sebenarnya di sini nih kayak pagarnya tuh di sini. Di samping tuh ada jalan lagi gitu. Samping bukan bangunan. Jalan sih, cuma kayak space gitu doang. Jadi pagarnya tuh di sini. Nah. Pokoknya di sekitaran sini. Begitu. Dan saranku lah warnanya. Di sini kalian bikin, saranku, area yang bukan bangunan, kalian bikin warna apa gitu. Biar beda. Aku tadi awalnya nggak tahu sebenarnya kira area depan kafe ini
sudah masuk bangunan gitu. Kukira ini nih bar Kita tadi. duduk. Kukira ini nih bar. Kita duduk di sini. Aku tuh salah baca tadi. Pantas aku bingung pas salah jelasin. Dari mana kalian dapat patahan private room-nya? Ternyata bangunannya tuh masuknya dari sini dan ini bar. Jadi bisa kalian buat di sini tuh beda warnanya. Enggak juga. Di mana? Di sini kabar. Mm-mm. Oh iya, di sini bar gitu. Nah, barnya juga bisa dibikin tuh. Iya, barnya Kalau nih. memang bisa. Kalau mau kalian konfigurasinya. bikin ya gitu. Aku minta ini ya tanah luarnya nih kalian bedain warnanya biar kami paham. Oh ini sebenarnya area luar yang bukan bangunan gitu. Jadi bangunannya tuh yang ini, yang ini. Tuh. Itu aja dari aku. Kalau emang nggak ada tuh kita akhirin aja Zoom-nya dan nanti sisanya kalian tanya-tanya di grup ya lagi. Atau kita bikin analisanya tuh kita bikin Zoom lagi untuk koreksinya atau kalian mau kita ketemu atau gimana gitu. Kabarin ya secepatnya. Nggak usah secepatnya gini karena emang masih hari Minggu gitu. Paling nggak besok udah kalian kerjain, kalian kasih kabar. Oh Kak, enaknya analisa ini kita secara langsungnya bahasnya gitu. Kita bahas di PR3. Jadi analisa yang kalian dapat mungkin ada salah, bisa kami revisi dan langsung kalian cari datanya di situ. Oh ini mataharinya kayaknya menurutku dari sini ke sini Pang. Coba kalian cek lagi, oh ternyata salah gitu. Itu maksudku. Tapi kalau kalian memang mau cuman Zoom nggak apa-apa aja. Nanti kalian cari data sendiri lagi ke PR3 dan kalau tetap salah lagi aku nggak tahu kalian mau balik lagi nanti ke PR3-nya gitu nah. Tapi usahakan ya analisa kalian tuh jauh sudah gitu nah. Karena emang yang lain juga ada yang cuma baru bastor segala macam. Jadi kalian ini udah jauh perkembangannya gitu. Karena produk kalian banyak. Itu aja yang ku ingatkan ke kalian. Produk kalian tuh banyak. Tapi jangan merasa karena yang kalian kerja ini udah jauh, kalian bisa leha-leha. Ya kalian leha-leha gitu. Nah kalian ngerasa udah jauh, oh santai aja gitu. Karena emang hari Minggu nih harusnya selesai analisa kalian dari panitia juga bukan cuma dari kami gitu. Jadi review cafe segala ini nanti kalian perbaikin secepatnya atau kalian bikin analisa aja dari sekarang. Review cafe ini kan ibaratnya sedikit ya nih yang kalian revisi sambilan ya gitu nah. Sambil kalian istirahat bikin analisa, kalian bikin ini. Atau suruh Pak Gita juga. Jadi kayak kalian kasih nih kan ada recordnya. Nah kasih ke Pak Gita. Jadi Pak Gita yang perbaikin PPT-nya. Sesuai penjelasan kami. Pasnya kalau kalian record sampai habis gitu nah. Jadinya kalian nggak perlu ngulang penjelasan ini ke Pak Gita gitu. Jadi biar dia nonton sendiri dan kalian kasih Pak Gita bisa lah bikin ini. Nanti kami yang nyelesain analisa gitu. Kamu selesain masalah review nih gitu. Paham lah masuk tuh Bil? Paham lah Di? Enggak. Ya udah. Kalau memang nggak ada lagi tutup ya Zoom-nya. Aku makasih udah kalian mau hadir malam ini karena emang kita udah bikin agendanya juga dari beberapa hari yang lalu gitu. Dan kalian udah tepat waktu juga dan tugas kalian sesuai deadline juga dan maksimal juga sesuai kemampuan kalian ngerjainnya gitu. Kami berdua Rara terima kasih karena bagus-bagus juga tugasnya. Dan kita emang tugasnya mementor dan memeriksa tugas kalian. Jadinya kami minta maaf jangan sampai tersinggung gitu. Sisanya dari aku nggak ada lagi. Kalau dari nggak ada lagi Bang dari kami. Itu aja. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan lanjut ke aja lah atau ke PC kami gitu. Dan atur aja schedule yang lainnya gimana. Sisanya itu aja aku izin out lah. Thank you semuanya. Kak, makasih Iya Kak. Kak, makasih. Ya.